Rekap pemain abroad timnas Indonesia Saini Patinama bikin lawan cetak gol bunuh diri, Sandy Walsh lanjutkan tren kemenangan. Komentar Mark Klok jelang laga timnas Indonesia versus Turkmenistan di FIFA Matchday. Sintayong bisa tenang, Thomas Doll pastikan lepas seluruh pemain Persija ke timnas Indonesia. Erick Thohir optimistis Piala Dunia U17 2023 Indonesia akan sukses. Media Taiwan soroti skuad mewah timnas U23 Indonesia, pemain pilihan Sintayong menyeramkan. Rekap pemain abroad timnas Indonesia Saini Patinama bikin lawan cetak gol bunuh diri, Sandy Walsh lanjutkan tren kemenangan. Pada Sabtu kemarin, setidaknya ada 4 pemain timnas Indonesia di luar negeri yang menjalani laga. Mereka diantaranya adalah Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Saini Patinama, dan Sandy Walsh. Dalam lanjutan J2 League, Tokyo Verdy menang 3-0 atas Kanazawa pada laga yang dilangsungkan pada Sabtu sore. Meski begitu, Pratama Arhan kembali tidak masuk skuad Tokyo Verdy dalam laga ini. Selanjutnya, Pratama Arhan akan bergabung ke timnas U23 Indonesia untuk berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Dari Belgia, Marcelino Ferdinand juga hanya berada di bangku cadangan saat KMSKD Ince menang 3-1 atas RFC Lens. Meski moncer di pramusim, Marcelino belum juga mendapat menit bermain di musim baru 2023-2024. Dalam 2 laga terakhir, ia hanya duduk di bangku cadangan. Beralih ke Liga Norwegia, Saini Patinama bermain cukup apik saat Viking FK ditahan imbang 1-1 oleh Vålerenga. Bermain di sisi kiri, Patinama berhasil mengirim umpan ke tengah kotak penalti yang salah diantisipasi bek Vålerenga dan malah masuk ke gawang sendiri. Sayangnya, keunggulan Viking FK sirna pada menit ke-86 usai Vålerenga mencetak gol penyeimbang. Viking pun berhak memuncaki klasemen sementara namun hanya selisih 1 poin dari Bodo Glimt. Saini Patinama bermain penuh 90 menit dan penampilan ini menjadi modal positif sebelum ia bergabung timnas Indonesia untuk FIFA Matchday. Sementara itu, Sandy Walsh kembali mencatatkan menit bermain saat KV Mechelen menang 1-0 atas KAS Eupen. Sandy bermain selama 45 menit sebelum digantikan Rafik Belhali di babak kedua. Kemenangan ini menjadi raihan 3 poin ketiga secara beruntun KV Mechelen yang kini nangkring di peringkat kelima Liga Belgia. Sandy Walsh juga selalu bermain meski belum mencatatkan penampilan penuh 90 menit. Hal ini juga jadi modal bagus buat Sandy yang berkesempatan debut untuk timnas Indonesia di FIFA Matchday September lawan Turkmenistan. Komentar Mark Klok jelang laga timnas Indonesia versus Turkmenistan di FIFA Matchday. Pada laga ini, tim asuhan Sintayong itu diagendakan bakal menjamu Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 8 September 2023. Untuk menghadapi laga ini, Sintayong memanggil 24 pemain. Para pemain dijadwalkan berkumpul untuk menjalani pemusatan latihan di Surabaya pada hari ini. Sintayong memanggil pemain terbaik untuk menghadapi Turkmenistan. Mark Klok menyambut baik laga menghadapi Turkmenistan pada FIFA Matchday kali ini. Pemain andalan Persib itu menilai laga melawan Turkmenistan adalah pertandingan penting buat timnas Indonesia. Apalagi skuad Garuda menargetkan kemenangan dalam laga melawan Turkmenistan ini. Dengan meraih kemenangan, timnas Indonesia pun bisa meningkatkan peringkat di ranking FIFA. Oleh karena itu, meraih kemenangan atas Turkmenistan menjadi laga penting buat Mark Klok dan kawan-kawan agar bisa membawa ranking Indonesia naik tingkat. Pasti ini pertandingan penting untuk ranking, ujar Mark Klok. Saya akan lihat ke depannya untuk main di pertandingan ini, lanjutnya. Apabila timnas Indonesia bisa meraih kemenangan atas Turkmenistan, ada potensi naik peringkat karena tim lawan saat ini berada di ranking yang lebih tinggi dari skuad Garuda. Sintayong bisa tenang, Thomas Doll pastikan lepas seluruh pemain Persija ke timnas Indonesia. Sintayong memang dipusingkan dengan 2 agenda yang bakal diikuti oleh timnas senior dan timnas U23 Indonesia. Dalam laga ini, skuad Garuda dijadwalkan akan menghadapi Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 8 September 2023. Sementara itu, timnas U23 Indonesia diagendakan bakal menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Solo.
Dari sekian banyak pemain yang dipanggil, pelatih asal Korea Selatan itu memanggil 7 pemain Persija untuk membela timnas senior hingga U23. 6 pemain dipastikan akan memperkuat timnas U23 Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia 2023. Pemain tersebut yakni Muhammad Ferrari, Doni Tri Pamungkas, Raihan Hanan, Ilham Rio Fahmi, Akbar Arjunsyah, dan Witan Sulaman. Sementara buat timnas senior, ada nama Aji Kusuma yang bergabung untuk menghadapi Turkmenistan di laga uji coba internasional FIFA Matchday. Shin Tae-yong bahkan dipastikan tak akan bingung lagi karena klub-klub siap melepas para pemainnya. Termasuk pelatih Persija Thomas Do mengaku bakal melepas pemainnya ke timnas Indonesia dan U23. Pelatih asal Jerman itu mengaku bakal melepas pemainnya tepat waktu pada 4 September 2023. Hal ini karena 2 ajang tersebut masuk dalam agenda FIFA atau jeda internasional. Erick Thohir optimistis Piala Dunia U17 2023 Indonesia akan sukses. Belum lama ini FIFA telah merilis logo dan maskot FIFA U17. Hal itu pun ditanggapi positif oleh Erick Thohir. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu berharap peluncuran logo dan maskot FIFA U17 dapat semakin memacu semangat Indonesia dalam mempersiapkan diri sebagai tuan rumah. Sementara itu, Erick Thohir optimis gelaran Piala Dunia U17 2023 bakal berjalan sukses. Semua tak terlepas dari besarnya cinta masyarakat Indonesia terhadap olahraga sepak bola. Bagi Indonesia ini sebuah kehormatan karena mendapat kepercayaan menggelar kejuaraan sepak bola dunia bagi generasi pesepak bola masa depan. Dengan 73% penduduk Indonesia menyukai sepak bola, saya optimis Piala Dunia U17 2023 akan berjalan sukses dan mendatangkan banyak penggemar ke stadion. Terlebih ini kali pertama Indonesia tampil di ajang dengan level Piala Dunia, tuturnya. Respons Mark Klok terkait banyak pemain baru yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Gelandang Timnas Indonesia, Mark Klok merespons terkait banyak pemain yang bergabung ke skuad Garuda untuk menghadapi FIFA Matchday periode September 2023. Terdapat beberapa nama pemain yang sudah menjadi andalan Shin Tae-yong selama ini kembali dipanggil. Bahkan pemain-pemain yang berkarier di luar negeri juga tak ketinggalan. Selain itu juga ada beberapa pemain baru yang dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda jelang lawan Turkmenistan ini. Pemain yang baru diberi kesempatan untuk bergabung dengan tim Merah Putih yakni Wahyu Prasetyo, Rian Kurnia, dan Aji Kusuma, dan lain-lain. Bergabungnya beberapa pemain baru ini memang berhasil mencuri perhatian. Adanya pemain-pemain baru ini pun disambut baik oleh para pemain lainnya seperti Mark Klok. Pemain andalan Shin Tae-yong ini mengaku senang karena para pemain baru ini bisa memiliki peluang baru. Bahkan mereka juga bisa unjuk gigi selama bergabung dengan Timnas Indonesia nantinya. Ya semoga mereka main bagus, senang untuk mereka karena ada peluang baru, ujar Mark Klok. Lebih lanjut, mantan pemain Persija itu mengatakan bahwa ini akan jadi kesempatan bagus buat para pemain yang baru bergabung. Meski dengan adanya pemain baru ini juga akan berpengaruh juga pada persaingan di skuad utama Timnas Indonesia. Menanggapi ini, pemain naturalisasi asal Belanda itu tak begitu ambil pusing. Menurutnya persaingan di sepak bola sudah biasa terjadi, sehingga siapa nantinya yang akan terpilih sebagai pemain inti untuk membela skuad Garuda melawan Turkmenistan. Sama-sama fokus lolos Olimpiade, Timnas U23 Indonesia melawan Turkmenistan dipastikan lebih sengit ketimbang duel tim senior. Indonesia dan Turkmenistan akan saling berhadapan 2 kali di ajang FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada September 2023 ini. Selain Turkmenistan, Timnas U23 Indonesia juga satu grup bersama Taiwan di grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pertemuan Indonesia dan Turkmenistan dalam 2 kali tersebut dipastikan justru lebih sengit di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pasalnya, baik Indonesia dan Turkmenistan sama-sama punya target tinggi di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Keduanya menargetkan lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 untuk kemudian bisa memiliki peluang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Mergen Orasov, pelatih Turkmenistan sendiri mengandalkan banyak pemain muda di timnas Turkmenistan senior saat ini.
Situasi pelik tersebut membuat Orasov memutuskan untuk melepas para pemain di bawah usia 23 tahun untuk membela skuad timnas U23 Turkmenistan. Sebagai gantinya, Orasov bakal menggunakan para pemain baru untuk menguji kemampuan timnas Turkmenistan senior sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang bakal digelar pada bulan November 2023. Bisa dipastikan pertemuan timnas U23 Indonesia melawan Turkmenistan di kualifikasi Piala Asia U23 2024 lebih sengit ketimbang FIFA Matchday timnas Indonesia melawan Turkmenistan. Media Taiwan soroti skuad mewah timnas U23 Indonesia, pemain pilihan Shin Tae-yong menyeramkan. Pemain pilihan Shin Tae-yong untuk timnas U23 Indonesia mendapatkan sorotan. Seperti diketahui, skuad Garuda Muda mayoritas diisi pemain-pemain yang sudah tampil reguler di Liga 1 musim ini. Selain itu, beberapa pemain yang berkarir di luar negeri juga dipanggil pulang untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024. Media Taiwan Gogoal memberikan sorotan khusus pada pemain timnas U23 Indonesia yang akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Dalam artikel berjudul Timnas U23 Indonesia mengancam ekspektasi domestik lebih tinggi dari timnas senior, mereka menilai bahwa pemain-pemain yang masuk dalam skuad Garuda Muda tidak bisa dipandang remeh. Apalagi mereka memiliki caps bermain di timnas Indonesia. Kejelian Shin Tae-yong dalam membangun skuad terlihat dalam pemilihan pemain yang dia bawa untuk turnamen ini. Saat ini, timnas Indonesia dan timnas U23 Indonesia dipimpin oleh pelatih kepala Shin Tae-yong. Jadi di skuad timnas U23 Indonesia banyak orang yang sudah memiliki pengalaman terpilih untuk timnas senior, tulis Gogoal. Kondisi ini membuat timnas U23 Taiwan harus memberikan kewaspadaan penuh saat berhadapan dengan timnas U23 Indonesia. Sementara itu, timnas U23 Indonesia dan timnas U23 Taiwan akan berduel pada 9 September mendatang di Stadion Manahan Solo.